Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, Classy People dan sahabat SPH? Semoga lagi di kondisi yang paling baik sehingga bisa tontonin another episode of Semen Padang Hospital Podcast kali ini. Pastinya ya, Classy People dan juga sahabat SPH, setiap orang tua mengharapkan kelahiran yang lancar. Tapi nggak jarang juga nih ada momen yang tidak terduga yang membutuhkan perhatian lebih ekstra nih. Disinilah peran penting NICU atau Neonatal Intensive Care Unit ada sebagai tempat di mana bayi-bayi ini mendapatkan perawatan yang jauh lebih intensif dengan kasih sayang dan juga keahlian. Untuk itu di hari ini kita bakal bahas tentang NICU ini lebih lanjut dan lebih dalam bersama Dr. Wiriana Joanisti yang merupakan manajer intensif di Semen Padang Hospital. Selamat sore, Dok. Selamat sore. Kabar baik ya, Dok? Alhamdulillah sehat. Oke. Boleh mungkin, Dok, sebelum kita bahas tentang NICU lebih dalam, boleh dong, Dok, di-clearkan dulu nih. Sebenarnya bacanya NICU atau NICU nih, Dok? NICU ya. Oke, boleh Dok silakan penjelasannya tentang sebenarnya apa sih NICU? Salah lagi nih. NICU di Semen Padang Hospital. Oke, baik. Jadi NICU ini kan singkatannya adalah Neonatal Intensive Care Unit. Nah, ini adalah unit perawatan intensif yang berada di Semen Padang Hospital. Ini untuk bayi baru lahir yang butuh perawatan medis khusus. Contohnya saja ini bayi baru lahir dengan prematur, kemudian bayi baru lahir yang berat badannya kurang atau rendah, dan terakhir itu ada bayi yang gangguan jantung dan paru. Nah, jadi ini untuk bayi ini biasanya mereka dirawat dulu di NICU kita. Oke. Nah, kalau kita balik ke sejarah NICU-nya sendiri nih, Dok, kira-kira di Semen Padang Hospital dari kapan nih, Dok, ada layanan NICU ini? Oke. NICU ini diresmikan itu pada tanggal 1 Juli tahun ini 2024. Yang mendorong terbentuknya NICU adalah sesuai dengan peraturan Kementerian Kesehatan. Itu terkait setiap rumah sakit itu pada pasal 40 tahun 2022, terutama rumah sakit TPC kita itu wajib memiliki layanan intensif NICU. Sehingga hal ini yang mendorong kita segera membentuk NICU itu di tanggal 1 Juli 2024 ini. Baik. Nah, seperti yang dokter sudah mention sebelumnya, tadi kan katanya kalau bayi lahir dengan berat badan yang kurang nih, Dok. Itu kira-kira berat badan normal bayi itu berapa, Dok? Untuk berat badan lahir normal itu 2.500 sampai 3.000. Jadi kalau dia kurangnya itu di bawah 2.500 itu jenisnya jadinya bayinya BBLR. Nah, inilah yang perlu perhatian atau perawatan khusus dulu nih. Terutama saat mereka baru lahir itu akan diobservasi dulu di NICU kita. Oke, ini 2.500 gram ya, Dok? Iya, di bawah 2.500. Soalnya tadi kalau kilogram kayaknya nggak mungkin ya. Oke, nah untuk di Semen Padang Hospital sendiri, Dok, layanan seperti apa nih yang disediakan NICU, Dok, yang ada di Semen Padang Hospital? Untuk layanan itu pertama kita ada terapi oksigen. Jadi ini untuk bayi yang mengalami kesulitan bernafas. Kemudian nanti juga ada pemberian nutrisi melalui alat. Ini untuk bayi yang tidak bisa menyusui secara normal. Kemudian ada perawatan untuk bayi yang lahir prematur, kemudian bayi yang butuh kasus bedah, misalnya ada kelainan kongenital, dan terakhir itu ada bayi yang berisiko tinggi, misalnya bayi ini lahir dengan ketuban ibunya yang kehijauan serta berbau. Nah, ini juga punya risiko tinggi terhadap infeksi, jadi bayi ini perlu dirawat di NICU dulu. Oke, nah selama dokter di NICU Semen Padang Hospital ini, kasus yang sering ditangani itu seperti apa, Dok, di layanan intensif ini? Yang sering ditangani itu pasien dengan ada risiko infeksi, misalnya saat lahir itu leukositnya tinggi dari normal, itu perlu dilakukan injeksi antibiotik, jadi mereka perlu dirawat dulu di NICU. Kemudian juga ada bayi dengan kuning, nah itu juga dilakukan perawatan dengan fototerapi atau terapi sinar juga. Berarti banyak kasus tentunya bikin Semen Padang Hospital punya pengalaman yang top banget nih di NICU ya, Dok. Nah, kalau untuk tim kesehatannya gimana nih, Dok? Tim kesehatan yang ada di tim NICU Semen Padang Hospital memastikan kalau kualitas perawatannya itu terbaik bagi si bayi ini. Oke, untuk memastikan kualitas yang terbaik itu kita melakukan kolaborasi banyak disiplin ilmu. Pertama ada dokter spesialis anak, kemudian jika dibutuhkan juga ada dokter spesialis bedah anak. Selanjutnya ada perawat NICU, ada dokter umum dan juga ahli gizi. Kemudian selanjutnya juga kita pastikan ini untuk perawat kita juga selalu dan dokter kita juga selalu melakukan pelatihan yang berkelanjutan. Artinya mereka selalu update terkait perawatan pasien-pasien yang di NICU.
Oke, nggak cuma layanannya yang oke, tapi timnya juga oke banget nih. Ya, Classy People dan juga sahabat SPH. Terus selanjutnya nih dok, untuk kapasitas unit NICU yang tersedia di Semen Padang Hospital ini ada berapa dok? Dan sistem mengaturnya gimana nih dok? Untuk bed itu kita ada 6, 2 dengan ventilator atau dengan nafas bantuan, kemudian 4 dengan non ventilator, yaitu dengan CPAP bisa, kemudian dengan fototerapi bisa. Kalau untuk pengaturnya tergantung indikasi medisnya. Kalau seandainya pasien kita gagal nafas, itu kita lakukan pemasangan venti, otomatis dia masuk ke NICU ventilator. Tapi kalau dia masih stabil atau masih bisa bernafas spontan, itu nanti bisa ada bantuannya dengan CPAP saja atau dengan yang hanya fototerapi saja yang bayi kuning. Jadi kita ada 6 bed semuanya. Fototerapi ini yang di sinar ya dok? Ya, terapi sinar. Oke. Kemudian kalau ini dok, bagaimana Semen Padang Hospital terkhususnya memastikan keamanan bagi bayi-bayi ini yang sebenarnya kalau lahirnya sudah bikin kita cemas-cemas gitu ya dok. Nah kalau dari Semen Padang Hospital sendiri gimana dok memastikan keamanan bayi ini? Untuk keamanan yang pertama tentu kita pastikan ruangannya harus hygiene, harus steril. Jadi kita pastikan peralatannya, kemudian lingkungannya harus steril dan hygiene. Kemudian untuk aksesnya, kita tuh aksesnya terbatas untuk ke NICU. Yang pertama ada dua akses tertutup. Jadi ruangan kita itu pertama ada pintu masuk, ini menuju NICU dan persalinan. Nah ini hanya bisa diakses oleh petugas, jadi otomatis tidak bisa bebas nih orang keluar masuk. Selanjutnya untuk khusus NICU-nya sendiri juga hanya bisa diakses oleh perawat NICU dan petugas NICU saja. Jadi ini juga salah satu kenyamanan pasien atau ibu ya, agar anaknya mungkin tidak mudah diakses oleh orang lain. Selanjutnya juga untuk kunjungan itu hanya kita batasi orang tuanya saja. Dan untuk orang tua yang berkunjung harus mengikuti prosedur seperti cuci tangan 6 langkah supaya tidak membawa juga nih pengaruh infeksi dari luar. Ada protokol kesehatannya sendiri berarti ya dok untuk para orang tua ini. Nah selain keamanan pastinya juga perlu kenyamanan nih dok pada orang tua yang mungkin memutuskan untuk melahirkan atau juga menggunakan layanan NICU yang ada di Semen Padang Hospital. Kalau dari kenyamanannya nih dok, gimana tim Semen Padang Hospital terkhusus di NICU memastikan kenyamanan bagi si bayi-bayi ini dan juga orang tuanya? Oke, pertama terkait suhu dulu ya. Kita pastikan suhu ruangan itu yang nyaman dengan bayi, dan kita kan sudah memiliki inkubator. Jadi pasien bayi tersebut sudah stabil suhunya di dalam inkubator. Selanjutnya kita minimal kebisingan. Jadi bayi kita bikin senyaman mungkin di ruangan NICU sehingga mereka lebih cepat pemulihannya. Selanjutnya untuk pencahayaan kita buat pencahayaannya tidak terlalu terang supaya mirip dengan waktu dalam kandungan ibunya gitu. Jadi mereka juga nyaman di NICU. Nggak langsung kaget gitu ya dok. Oke. Nah selanjutnya mungkin untuk ininya dok, ketika orang tua sudah tahu tentang kenyamanan dan juga seberapa how great Semen Padang Hospital is when it comes to NICU, mungkin apakah ada protokol khusus dok selain cuci tangan 6 langkah tadi ketika ingin memantau perkembangan bayi setiap harinya, termasuk pemeriksaan rutin dan juga pemantauan vital signs? Jadi kalau untuk vital sign itu kan kita pastikan dari monitor yang terpasang. Jadi ketika bayi kita ada mengalami gangguan, itu alatnya akan berbunyi. Misalnya disaturasi atau saturasinya kurang dari normal, itu akan berbunyi segera dan kita tim medis akan segera melakukan tata laksana lanjut. Dan untuk orang tua kan kita libatkan selalu. Misalnya kita harus ada mengambil keputusan, itu orang tua kita akan ambil pendapatnya atau persetujuannya terkait tata laksana lanjut yang akan kita lakukan pada bayi. Oke. Kemudian kalau untuk ini dok, untuk orang tua itu kan ada yang ketika bayi lahir itu merupakan suatu kabar baik ya dok, bagi nggak cuma untuk orang tuanya tapi juga keluarga dari si orang tua ini. Nah itu pernah nggak sih dok ada kasus nih di mana orang tuanya juga ingin para keluarga ini juga masuk? Itu tim Semen Padang Hospital terkhusus di NICU ini menghadapinya gimana dok? Ya, ada pernah waktu itu ini neneknya nih, neneknya kebetulan mungkin dari luar daerah. Jadi memang khusus ingin melihat si cucunya dan memang maksa untuk masuk ke ruang NICU kita. Nah, kita tetap sampaikan bahwa ini ruangan terbatas akses dan memang hanya orang tua yang bisa masuk, sehingga mereka akhirnya paham sih gitu terkait prosedur kita ini, karena kan untuk kenyamanan juga serta keselamatan nih bayi itu udah sakit, jadi makin lebih infeksi lagi kalau mudah diakses dari luar kan. Baik dok. Kemudian untuk
bayinya sendiri nih dok, bagaimana cara rumah sakit ini mengatur perawatan untuk bayi-bayi yang memerlukan perhatian lebih intensif ketika kapasitasnya penuh? Oke, mungkin belum sampai kejadian ya. Kita sampai kapasitasnya full bed. Benar. Tapi sejauh ini jika penuh itu biasanya pasti kita rujuk. Pasti bayinya akan kita rujuk ke rumah sakit selanjutnya. Dan itu kita lihat mana yang lebih membutuhkan rujukan selanjutnya. Oke, tergantung kondisi bayinya lagi nih ya dok. Oke, kemudian terakhir dok, feedback atau testimoni dari orang tua yang pernah menggunakan layanan NICU di Semen Padang Hospital. Terakhir kita itu ada rawat bayi dengan gangguan pernapasan. Jadi bayi kita datang dengan lahir dengan gangguan pernapasan sehingga dia perlu dirawat di NICU beberapa hari. Dan sang ibu merasa alhamdulillah nih, yang awalnya mungkin anaknya tampak berat, sesak, kemudian retraksi dinding dadanya kelihatan tuh tulang-tulang dadanya. Dan perlu diberikan nafas bantuan atau peralatan bantuan seperti CPAP tadi. Nah, alhamdulillah dalam beberapa hari itu ada perkembangan nih, si bayi akhirnya bisa bernafas dengan normal tanpa bantuan alat lagi. Dan mereka juga senangnya selama di NICU juga difasilitasi untuk tetap bersama nih dengan petugas NICU untuk merawat bayinya gitu. Oke, berarti so far so good ya dok, nggak ada komplain, nggak ada ini ya? Alhamdulillah sejauh ini belum. Boleh dong dok sedikit closing statement tentang NICU yang ada di Semen Padang Hospital? Oke. Mungkin terkait NICU ini kita memang sebetulnya baru layanannya, tapi apa yang dilakukan di NICU sebetulnya sudah hal yang sudah lama juga kita lakukan. Cuman namanya mungkin selama ini belum NICU. Kita masih di perinatologi gitu. Tapi alhamdulillah untuk perawatan saat ini kita sudah update yang terbaru. Kemudian insya Allah untuk dokter kita juga selalu standby. Dan untuk persalinan di sini pun kita alhamdulillah langsung dibantu oleh dokter spesialis anaknya. Jadi untuk terlaksananya resusitasi di awal itu akan langsung dilakukan oleh dokter anak. Dan jika ada indikasi mungkin memang bayi harus kita rawat di NICU. Oke. Terima kasih dokter atas waktunya. Buat Classy People dan juga sahabat SPH, nantikan another episode of Semen Padang Hospital Podcast tentunya di YouTube Semen Padang Hospital, atau simply dengerin podcast ini di radio 103,4 FM, pastinya Classy FM ya. Waktu itu saya Gia Evanas dan juga dokter pamit. Assalamualaikum and then see you.